Saudara, dikisahkan ada seorang pemuda yang ingin menimba pengalaman dari seorang pengusaha sukses. Pada saat ia bertemu dengan pengusaha tersebut, dengan bersemangat si pemuda ini berkata, "Saya sungguh ingin menimba pengalaman dari Bapak, supaya bisa sukses seperti Bapak." Mendengar permintaan polos itu, si pengusaha nampak tersenyum sejenak. Kemudian, ia meminta anak muda ini untuk membuka telapak tangannya. Mendengar permintaan yang tidak biasa tersebut, saudara, si pemuda nampak bingung sejenak, tetapi ia kemudian menuruti permintaan sang pengusaha sukses. Melihat itu, si pengusaha kemudian berkata kepada anak muda ini, "Anak muda, simaklah perkataanku ini baik-baik. Lihat telapak tanganmu itu. Di sana ada beberapa garis utama yang menentukan nasib. Ada garis kehidupan, ada garis rejeki, dan ada juga garis jodoh. Sekarang, genggamlah dan katakan kepadaku, di mana semua garis tersebut?" Si pemuda itu menggenggam tangannya kemudian berkata, "Ada dalam telapak tanganku, Pak. Ada dalam genggamanku." "Ya, benar. Semua itu ada dalam genggamanmu. Hal itu berarti bahwa apapun takdir dan keadaanmu kelak, semua itu ada dalam genggamanmu sendiri. Oleh karena itu, anak muda, bekerja keraslah agar kamu bisa mendapatkan semua yang terbaik. Tetapi di waktu yang sama, anak muda, ada hal yang tidak boleh kamu lupakan. Coba kamu kembali lihat baik-baik pada genggamanmu. Apakah kamu melihat masih ada garis yang tidak ikut tergenggam?" Sambil memandangi tangannya, si pemuda ini kemudian menganggukkan kepalanya. Saudara, sang pengusaha kemudian berkata kepada anak muda ini, "Sisa garis yang tidak ikut tergenggam itu menunjukkan ada hal-hal di luar kendalimu. Pada poin inilah kita sebenarnya diingatkan soal kehadiran Tuhan dalam kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Sebab ada hal-hal yang terjadi di luar kendalimu. Oleh karena itu, anak muda, genggamlah dan lakukanlah bagianmu dengan bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Tetapi kamu tidak boleh lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam perjuangan hidupmu." Begitulah nasihat yang diterima oleh anak muda ini dari seorang pengusaha yang sukses. Saudara, jika kita perhatikan pesan yang didasari tentunya oleh pengalaman hidup pengusaha sukses tadi, si pemuda dan kita semua diingatkan tentang bagaimana seharusnya manusia menjalani hidup agar sukses. Ya, manusia harus bekerja keras, harus berusaha, tetapi juga di waktu yang sama manusia tidak boleh lupa pada kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, orang percaya adalah orang yang giat bekerja, sekalipun ia percaya pada pemeliharaan yang tengah Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Hal itu, saudaraku, sejalan dengan firman Tuhan dalam Injil Matius 7 ayat 7 dan 8 yang berkata kepada kita, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu dibukakan bagimu." Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jelas, saudaraku, firman Tuhan kali ini mengingatkan kita untuk hidup dalam iman dengan mengupayakan kehidupan yang kita jalani dengan bekerja keras sebaik-baiknya. Karena Tuhan dalam keadilan dan kasih-Nya nampak jelas melihat usaha manusia, usaha kita semua, pantas atau tidaknya seseorang mendapatkan berkat yang dianugerahkan baginya. Sehingga sebenarnya sukses bagi orang beriman menjadi bentuk berkat Tuhan yang merupakan konsekuensi dari usaha yang dikerjakannya dengan bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, saudaraku, tunggu apa lagi? Mari
kita lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita dan lihatlah bagaimana Tuhan merespon usaha kita dengan berkat yang Ia curahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.